Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2276 sampai bab 2280. Bagaimana dia masih hidup? Ini tidak mungkin. Alarm, waspada. Alarm level 1. Pangkalan percobaan membunyikan alarm level 1. Boom! Tapi di bawah pukulan Ye Junlin, semua fasilitas di pangkalan hancur. Jangan lari, Ye Junlin memperingatkan. Beberapa ratus meter jauhnya, seseorang sedang melarikan diri, dan Ye Junlin mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pria itu meledak menjadi kabut darah. Beberapa orang lagi melarikan diri dan dihancurkan oleh Ye Junlin. Sekarang semua orang jujur dan tidak berani melarikan diri. Semua orang diam seperti jangkrik. Segera setelah itu, sekelompok eksekutif senior grup Sansing dan para master seperti Li Dazong bereaksi. Di mana orang-orangnya? Mereka bergegas ke benteng logam untuk mencari mereka. Saat melihat ini, semua orang hampir takut sampai ingin kencing. Itu adalah api penyucian di dalam bumi, itu sebuah tragedi. Hanya dengan melihat ini, semua orang bisa memikirkan pertempuran tragis seperti apa yang mereka alami tadi malam. Tentu saja itu adalah pembantaian sepihak. Puff. Li Dazong sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan orang kuat seperti apa yang bisa membunuh puluhan ribu monster mutan dalam waktu singkat. Dia tidak bisa membunuh siapapun, meskipun monster mutan ini memiliki kekuatan tempur yang terbatas. Mereka tidak dapat bersaing dengan orang kuat seperti Li Dazong. Tapi mereka tidak bisa dihilangkan sama sekali, dan kekuatan pertahanan mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang kuat di daftar dewa. Puluhan ribu bahkan lebih mustahil lagi. Mari kita begini. Kunci 1000 orang kuat dari daftar dewa dan puluhan ribu monster mutan di benteng logam. Orang yang menang pada akhirnya pastilah monster mutan. Meskipun monster mutan mungkin tidak dapat membunuh monster kuat di daftar dewa ini, mereka masih dapat memakan monster kuat di daftar dewa sampai mati. Monster mutan tidak dapat dihilangkan sama sekali, dan mereka memiliki kekuatan fisik yang tidak terbatas, sama seperti Xiao Qiang yang tidak dapat dibunuh. Namun siapa sangka satu orang bisa membunuh begitu banyak monster mutan. Satu demi satu semua orang menjadi gila. Ye Junlin tidak sekuat dia 3 tahun lalu, dia lebih kuat dari orang nomor 1 di daftar dewa saat ini. 3 tahun telah berlalu, waktu berubah, kekuatan semua orang meroket, tapi miliknya peningkatannya bahkan lebih mengerikan, kita semua sampah. Saya sekarang curiga bahwa dialah yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Semua orang bereaksi satu persatu, mengetahui betapa kuatnya Ye Junlin sekarang. Li Chengmin menangis kegirangan. Bukan saja Ye Junlin belum mati, dia telah menjadi sangat kuat sekarang. Ini adalah kabar terbaik untuknya. Jika kamu bisa bergerak, cepat kemari. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Semua orang tahu bahwa sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri dari Ye Junlin pada level ini. Mereka berjalan dengan patuh satu persatu, namun, seseorang ingin diam-diam mengirimkan sinyal menggunakan komunikator untuk mengungkapkan kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Boom, retak, tapi komunikatornya langsung meledak. Kekuatan tak kasat mata langsung mencabik-cabik orang itu. Darah berceceran ke semua orang di sekitarnya. Sekarang semua orang tercengang. Tidak ada yang punya pemikiran lain. Bagaimanapun, hidup itu penting, belum lagi rasa takut. Tidak ada yang punya ide lain. Semua orang mendatangi Ye Junlin dan berlutut satu demi satu. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Orang-orang ini terbaring di tanah, bersujud dengan ganas. Ye Junlin saat ini dapat menghancurkan grup Sansing hanya dengan beberapa klik. Dia terlalu kuat, Li Dazong bahkan lebih bersemangat. Saya belum pernah melihat seseorang sekuat Anda,
saya bersedia mengikuti Anda untuk mencari dunia seni bela diri yang lebih tinggi. Lee Chengmin memandang Ye Junlin dengan lebih bersemangat. Haha. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Apakah kamu akan menyiksaku? Petik 2. Ye Junlin dengan santai menamparkan siapapun sampai mati. Kakak, saat ini, Li Siji di dalam sangkar besi tidak jauh dari situ sedang memukuli dengan liar. Hah, Ye Junlin berjalan mendekat, membuka kandangnya. Kenali Li Seki, laboratorium para dewa. Kata Li Siji, Ye Junlin dengan cepat maju untuk mendengarkan. Ada apa? Apa yang terjadi dengan mereka? Li Siji berbisik di telinga Ye Junlin. Semua orang melihatnya dengan bingung. Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dari awal sampai akhir, Ye Junlin terlihat kedinginan dan sesekali mengangguk. Ya, aku mengerti, Ye Junlin mengangguk. Apakah kamu sudah menungguku untuk memberitahuku hal ini? Ye Junlin bertanya, ya, aku menunggumu. Tidak ada gunanya memberitahu orang lain. Ya, aku akan mengurus sisanya, tetaplah di sini dan bantu Li Chengmin. Ye Junlin memandang Li Siji dan berkata, Li Siji mengangguk dengan keras. Bunuh, Ye Junlin mulai membunuh pejabat senior grup Sansing, tanpa meninggalkan siapapun. Setiap orang yang mengetahuinya dibunuh olehnya. Pada akhirnya, keluarga Li Chengmin dan Li Dazong tertinggal. Ye Junlin bahkan pergi ke markas besar grup Sansing secara langsung untuk mengatur ulang seluruh organisasi dan mengubahnya sepenuhnya menjadi milik Li Chengmin. Ye Junlin memandang Li Chengmin dan berkata, mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas Sansing Group, orang lain akan membantu Anda. Adapun semua berita tentang pemblokiran apa yang terjadi hari ini, dan jika kerjasama dengan Maya Industry berlanjut, lakukan saja apapun yang mereka tanyakan, dimengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan samar-samar tentang Maya Industries. Li Siji menatap Ye Junlin dengan tatapan meyakinkan. Diperkirakan pembicaraan mereka ada hubungannya dengan industri Maya. Setelah menyelesaikan masalah Sansing Group, Ye Junlin kembali ke Daxia. Dia tidak muncul secara langsung, tetapi diam-diam mengamati Li Ziran. Li Ziran terus melemparkan keterampilan dan metode perbaikan yang tersisa padanya di sudut, sama sekali tidak berguna. Mungkin dia memiliki ide yang sama dengan orang lain, merasa bahwa ide Ye Junlin masih terhenti 3 tahun lalu. Apa yang dia berikan padaku tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan tidak berpikir untuk mencobanya. Sebaliknya, Ye Junlin melihat Li Ziran menggunakan beberapa metode dan obat-obatan ekstrim untuk memulihkan dirinya. Keuntungan melakukan hal ini adalah dapat memulihkan seni bela diri Li Ziran yang telah dihapuskan. Tetapi kerugiannya adalah metode ini cepat dan ekstrim, yang akan meninggalkan banyak bahaya tersembunyi dan merugikan Li Ziran di masa mendatang. Dada, saat langkah kaki terdengar, Li Ziran tertegun. Mendongak, wajahnya berubah drastis, Tuan. Karena dia melihat Dewa Kegelapan, tentu saja, Dewa Kegelapan ini adalah Ye Junlin yang memakai topeng Dewa dan Iblis. Karena topeng Dewa Kegelapan itu unik, tidak ada yang bisa mengenalinya selama dia memakai topeng itu. Bahkan Li Ziran, yang telah melihat wajah sebenarnya dari Dewa Kegelapan. Tuan, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa masuk ke Daxia? Kenapa kamu ada di sini? Li Ziran terkejut, aku di sini untuk menemuimu dan kemudian pergi ke Tian's Mansion. Kata Ye Junlin, bagaimana dengan suamiku? Apa yang terjadi padanya? Li Ziran sangat mengkhawatirkan Ye Junlin. Alasan mengapa dia mengambil tindakan ekstrim untuk memulihkan kekuatan tempurnya adalah karena Li Ziran ingin menyelamatkan Ye Junlin secara pribadi, karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Tidak apa-apa, dia akan segera kembali, Li Ziran mengangguk lega. Guru tidak pernah berbohong padanya, ngomong-ngomong, aku sudah mengamatinya sejak lama. Metodemu terlalu ekstrim untuk digunakan. Kata Ye Junlin, Li Ziran bertanya dengan heran, Guru, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali kekuatan saya? Saya telah lumpuh sekarang.
Ye Junlin berkata, ini sangat sederhana. Gunakan metode dan teknik yang diberikan suami Anda, dan Anda dapat pulih, dan di masa depan kamu harus terus berlatih, dan kamu tidak bisa berlatih apapun, termasuk apa yang aku ajarkan padamu. Hah, Ini, dia hanya. Li Ziran tidak percaya dengan latihan dan metode yang diberikan oleh Ye Junlin pada awalnya, dari. Jadi tanpa sadar saya ingin menolak. Ye Junlin sendiri masih stuck 3 tahun lalu. Apakah metodenya bisa berhasil? Tuan, saya tahu Anda punya cara lain untuk memulihkan saya. Saya tidak ingin menggunakan apa yang dia berikan kepada saya pikir itu tidak berguna. Ye Junlin, barang-barangnya tidak berguna. Dewa kegelapan yang nomor 1 di daftar dewa dibunuh olehnya. Puluhan ribu monster mutan yang tidak dapat ditangani oleh orang-orang kuat di daftar dewa dibunuh olehnya sendiri. Metodenya tidak berhasil, tekniknya tidak berguna. Kamu sangat kuat, siapa yang bisa membuka penjara gelap? Kamu menakjubkan, siapa yang dapat mengganggu pedang surgawi dan pedang duniawi? Ye Junlin tidak punya pilihan selain mengatakan, oke, Anda membuat pilihan Anda sendiri, tapi saya sarankan menggunakan latihan yang diajarkan suami Anda. Dimengerti, Guru. Tetapi saya akan memulihkan kekuatan saya sesuai dengan metode saya sendiri. Saya masih belum melakukannya, tidak mau mempercayainya. Hal-hal dari 3 tahun lalu. Setelah dieliminasi, mereka dieliminasi. Tidak perlu menjaga beberapa hal kuno. Li Ziran akhirnya memilih untuk melepaskan metode Ye Junlin. Dia akan menggunakan metode ekstrim modern untuk pulih. Ye Junlin mengangguk. Oke, hargai pilihanmu. Sekarang, kecuali Dewa Jahat Awan Api, tidak ada yang mempercayai keahliannya sendiri, tapi Ye Junlin tidak mengatakan apapun dan menghormatinya. Pilih apapun yang kamu mau. Setelah meninggalkan Jiangbei, Ye Junlin langsung pergi ke ibu kota. Rumah Tians, inilah tujuannya. Ye Junlin diam-diam menyelinap ke Tians Mansion. Dia langsung menuju pavilion Tianji. Saat Ye Junlin muncul, semua orang di pavilion Tianji terkejut. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa seseorang setingkat Ye Junlin akan muncul. Kamu, Ye Junlin sekarang muncul sebagai master yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Hal ini mengejutkan semua orang di pavilion Tianji. Namun, Ye Junlin juga menyimpulkan bahwa orang-orang di pavilion Tianji tidak mengetahui identitasnya atau kemana dia pergi. Tampaknya sangkar gelap memiliki efek mengisolasi segalanya. Sedemikian rupa sehingga para senior dari pavilion Tianji tidak dapat memahaminya. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda tahu keberadaan laboratorium dewa? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang di pavilion Tianji terdiam untuk waktu yang lama. Entahlah, tapi yang pasti tidak dihancurkan oleh orang lain seperti yang dikabarkan oleh dunia luar. Tapi aku baru saja membuat ramalan, dan pasti ada bencana di masa depan, ada berbagai macam prediksi dalam 3 tahun terakhir, bencana sudah dekat. Jawab pavilion Tianji. Setelah mendapat jawabannya, Ye Junlin pergi. Kali ini dia pergi dengan sikap angkuh. Apa yang dimiliki rumah Tians? Dia datang saat dia mau dan pergi saat dia mau. Segera, semua orang di Tians Mansion menemukannya. Saat dikenali, mata semua orang hampir lepas dari kepala mereka. Ini, kenapa orang ini ada di sini? Semua jenderal dan master hebat dari Tians Mansion memberi hormat. Jika ada orang lain yang tiba-tiba muncul di sini, mereka pasti sudah lama ditangkap. Mendobrak masuk ke Tians Mansion tanpa izin adalah pelanggaran berat. Tapi sekarang orang ini muncul, siapa yang berani? Setelah menerima kabar tersebut, Marsekal Tians segera bergegas. Berlutut di depan Ye Junlin, dia memberi hormat dan mengundang Ye Junlin. Tidak, Ye Junlin menolak. Bolehkah saya bertanya siapa seniornya? Marsekal Tians mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Semua orang juga melihat ke sana, menantikannya. Aku bilang aku Ye Junlin, apakah kamu percaya? Ye Junlin mencibir. Haha, senior,
berhentilah bercanda, kamu adalah master tersembunyi di Daxia. Bahkan klan Baolong dari Tian's Mansion tidak mengetahui identitasmu. Bagaimana kamu bisa menjadi Ye Junlin? Berhentilah bercanda, Marsekal Tian's tidak bisa menahan senyum. Benarkah? Ye Junlin tersenyum dan meninggalkan Tian's Mansion. Masih ada yang ingin bertanya. Marsekal Tian's menyela, tuan ini telah menyebut Ye Junlin. Tetapi dia jelas tidak ingin mengatakannya. Dia tidak ingin siapapun mengetahui identitasnya. Yah, itu masuk akal, itu benar. Tapi, jangan lakukan ini. Kamu penasaran. Meskipun beberapa jenderal besar mengatakan demikian, bagaimana mungkin Marsekal Tian's tidak penasaran? Setelah Ye Junlin pergi, Marsekal Tian's datang langsung ke pavilion Tianji. Dia baru saja datang menemuimu. Kamu seharusnya tahu identitasnya, kan? Tanya Marsekal Tian's. Saya tidak tahu, tapi dia terlihat seperti manusia. Siapa itu? Marsekal Tian's menjadi semakin penasaran. Ye Junlin, nama ini terdengar di pavilion Tianji, dan Marsekal Tian's gemetar. Tidak mungkin kan? Bagaimana dia bisa menjadi Ye Junlin? Marsekal Tian's tentu saja tidak percaya itu adalah Ye Junlin. Kami bilang itu hanya kemiripan, karena satu-satunya orang yang tertarik dengan laboratorium dewa sebelumnya adalah Ye Junlin. Kata lelaki tua di pavilion Tianji. Marsekal Tian's mengerti apa yang dia lakukan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jadi, senior mana yang baru saja datang untuk menanyakan tentang laboratorium dewa? Ya, ini jelas. Bukan Ye Junlin. Kalau begitu saya lega, saya rasa ini senior memiliki Daxia di dalam hatinya. Pikirkan ke depan dan pertimbangkan masa depan Daxia. Bukankah lapangan es memberi kita pelajaran sebelumnya? Kata Marsekal Tian's, meskipun kami di pavilion Tianji tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan Tian's Mansion, karena kami telah menyusul, kami ingin mengingatkan Anda, bencana akan datang, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Bersiaplah lebih awal, kata senior dari pavilion Tianji. Marsekal Tian's tampak percaya diri. Jangan khawatir, selama saya di sini, semuanya akan baik-baik saja. Semua orang telah melihat kemampuan saya, industri Kunlun adalah jawaban saya akan mengendalikan situasi di Daxia, dan Ye Wudao. I tidak akan melawan orang kuat seperti mereka. Sekarang saya akan merendahkan profil saya dan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan mereka. Begitu ada masalah, pada dasarnya saya bisa menggunakan 10 kekuatan teratas di Daxia. Marsekal muda Tian's mulai menguraikan rencana besarnya. Hanya saja semua senior di pavilion Tianji diam, dan tidak tahu apakah mereka ada di sana atau tidak. Setelah Ye Junlin pergi, dia tidak langsung kembali ke Jiangbei, tetapi datang ke kantor pusat industri Kunlun. Ye Junlin dihentikan di pintu masuk markas. Pemindaian gagal. Ternyata industri Kunlun memiliki alat pemindai biometrik, dan setiap orang yang masuk akan dipindai. Jika bukan staf internal industri Kunlun, mereka tidak akan diizinkan masuk. Didi, alarm berbunyi, garis ungu dan merah jatuh di tubuh Ye Junlin. Itu jelas merupakan alat bidik senjatanya. Begitu Ye Junlin bergerak, banyak senjata yang mungkin langsung menghancurkan Ye Junlin. Siapa? Beberapa orang mengepung Ye Junlin. Pendiri industri Kunlun, Ye Junlin berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Pendiri, bukankah itu Marsekal Tian's? Kami hanya memiliki satu master dan pendiri industri Kunlun. Siapa kamu? Semua orang memandang Ye Junlin dengan jijik. Tangkap dia, beranikah kamu menyamar sebagai pendiri industri Kunlun? Semua orang ingin menangkap Ye Junlin. Saat ini, sekelompok orang keluar. Apa yang sedang kamu lakukan, saudaraku? Kenapa kamu? Terdengar suara terkejut. Ternyata itu adalah Zhou Nanyan. Ketua tim Zhou, apakah Anda mengenalnya? Semua orang bertanya. Ini saudaraku. Zhou Nanyan menarik Ye Junlin. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Ada yang harus kulakukan dan membutuhkanmu, kata Ye Junlin. Melihat Ye Junlin dan yang lainnya pergi,
kata penjaga. Iya, sepertinya saya pernah mendengar bahwa dia memang pendirinya, tapi industri Kunlun sepenuhnya dipimpin oleh Marsekal Tians. Apa hubungannya dengan dia? Dia di sini sekarang. Katanya dia pendiri industri Kunlun. Siapa akan mengakuinya? Ye Junlin telah tersingkir oleh perkembangan zaman, dan sekarang dia mungkin ingin mencari industri Kunlun sebagai pendukungnya. Semua orang membicarakannya. Setelah Ye Junlin tiba, para eksekutif senior industri Kunlun tercengang. Namun, karena status Ye Junlin, semua orang berdiri. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Dewa pembunuh rakyat jelata juga datang untuk menyambutnya. Iya, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi semua orang berubah. Saya sangat penasaran mengapa Ye Junlin datang ke sini. Apakah Anda ingin mengetahui kemajuan pemecahan zat khusus senjata industri maya? Apakah ada yang salah dengan tubuh Anda? Tanya seseorang. Tidak, aku butuh bantuanmu. Kata Ye Junlin. Apa masalahnya? Semua orang memandangnya dengan semakin bingung. Saat ini, teknologi industri Kunlun pada dasarnya dapat memantau sebagian besar tempat di dunia, bukan? Ye Junlin bertanya. Pemimpin tim yang bertanggung jawab atas teknologi mengangguk. Tidak masalah, industri Kunlun dapat memantau 73% wilayah di dunia, 90% di antaranya juga dapat dipantau secara akurat. Apa yang akan kamu lakukan, Ye Junlin? Melangkah maju dan mengambil kendali sendiri. Serahkan saja semuanya padaku. Tujuannya sederhana, untuk memeriksa apakah ada kelainan di seluruh dunia. Terutama mencoba mengabadikan aksi di laboratorium Dewata. Meski mereka menghilang, tidak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Sekarang setelah sesuatu dilakukan, pasti akan ada petunjuk yang tertinggal, dan tidak mungkin tidak ada jejak sama sekali. Ini, eksekutif senior lainnya tampak malu. Biarkan dia melakukannya sendiri. Ayo kita semua keluar. Pembunuh biasa mengusir semua orang. Ye Junlin ditinggalkan sendirian di ruang kendali utama. Ye Junlin mulai mengontrol, mencari petunjuk dan jejak. Selama 1 jam penuh, Ye Junlin memeriksa, tapi dia benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Secara khusus, Ye Junlin menemukan bahwa ada juga pergerakan di Daxia. Pangkalan ini masih milik industri Kunlun. Setidaknya Ye Junlin tahu banyak hal yang ingin dia ketahui. Para eksekutif industri Kunlun menunggu dengan cemas di luar. Salah satu dari mereka diam-diam memberitahu Marsekal Tians berita itu. Dada, ada langkah kaki di koridor. Marsekal Tians ada di sini. Mereka datang secara agresif dengan banyak orang kuat. Marsekal muda, apakah kamu di sini? Melihatnya, banyak orang datang menyambutnya. Dewa pembunuh biasa juga maju untuk menyambutnya. Kaulah yang memasukkan Ye Junlin? Marsekal Tians bertanya dengan dingin. Aku, Marsekal Tians mau tidak mau berkata, sambil meninju, membuat pembunuh sipil itu terbang menjauh. Tubuh si pembunuh biasa terjatuh ke tanah, muntah darah. Marsekal Tians kembali menendang pintu ruang kendali utama. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Marsekal Tians memarahi. Di dalam, Ye Junlin terus mencari petunjuk dan jejak, seolah-olah dia tidak mendengar suara itu, dan mengabaikan Marsekal Tians. Hentikan dengan cepat. Marsekal Tians melangkah maju dengan marah dan berteriak kepada Ye Junlin untuk berhenti. Tapi tepat pada waktunya, Ye Junlin hampir selesai memeriksa. Bahkan kedatangan Marsekal Tians tidak mempengaruhinya. Marsekal Tians dengan marah berteriak, apakah Anda semua tahu apa yang telah Anda lakukan? Ini adalah tempat paling penting dari industri Kunlun, tidak ada orang lain. Anda setara dengan membuka otak industri Kunlun kepada orang lain. Saya tahu Yeye apa yang kamu lihat. Junlin, hal paling rahasia di industri Kunlunku, lihat sendiri, data ini, parameter lokasi terperinci dari pangkalan ini, dan teknologi tercanggih, teknologi genetika, adalah semua hal yang paling rahasia. Lihat sendiri,
Semua orang melihatnya dan melihat bahwa Ye Junlin benar-benar memeriksa informasinya. Melihat ini, semua orang ketakutan. Jantungku berdetak kencang. Bang, bang, bang. Anak buah Marsekal Tians melangkah maju dan menamparkan wajah beberapa eksekutif senior industri Kunlun. Ye Junlin, kamu benar-benar hebat. Kamu menggunakan koneksi ini untuk pergi ke industri Kunlun untuk mengintip hal-hal yang paling rahasia. Marsekal Tians mencibir. Saya pikir Ye Junlin ingin meningkatkan kekuatannya. Bukan, dia sengaja datang ke industri Kunlun untuk mencuri teknologi dan teknik paling rahasia, dan bahkan mencuri ramuan. Ye Junlin benar-benar tidak menyangka. Apakah kamu sudah mulai mencuri? Ingin untuk secara diam-diam mempelajari keterampilan dan teknik paling kuat dari industri Kunlun saya? Anda membantunya mencuri, Anda semua bersalah. Marsekal Tians dan yang lainnya menuduh Ye Junlin mencuri. Bersambung.